Sama sopir malam gua jadikan naik ya. Oke. Ya udah malam jadikan. Mudah-mudahan ya budaya tiang barampas itu tidak lagi terjadi di kita. Hai, ketemu lagi tentunya di Inframe bersama saya. Dan tahu nggak, kita kali ini memang tampil beda. Karena apa? Tamunya juga muda, belia, beda yang saya bilang tadi. Nah, kali ini kita ada di Pasir Putih Regency. Karena ini agak-agak villa, jadi saya juga kayaknya punya teman ngobrol yang asik itu memang ya kita stylenya anak muda, karena kita ngomongin anak muda nanti sambil santai-santai aja sebenarnya. Kita udah hunting lokasi lo kemana-mana, pilihannya itu ke sini. Ternyata ini villa punya teman saya, agak promosi tapi tunggu dulu. Saya mau promosi teman saya yang satu ini, tamu saya, karena tamu saya ini, aduh luar biasa banget deh. Belakangan lagi ramai dibicarakan di berbagai platform media gara-gara itu tuh, tapi kita nggak bahas itu tuh, kita bahas yang lain. Ada Samson Yasir Al-Katiri, SYA. Waduh, kirain Syahrini, padahal bukan. Ada yang ketawa di situ. Apa kabar? Assalamualaikum. Kabar baik. Bang Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak dipanggil siapa? Syam, Yasir. Sebenarnya kalau hariannya Sam. Hariannya Syam, lebih beken dengan nama itu ya, sebenarnya ya. Oke, ini tak kenal maka kata sayang. Sebenarnya udah semua orang kenal sih, cuman belum sayang. Susahnya itu belum sayang. Oke, cerita dong, lahir di mana, masa kecilnya di mana, sekolahnya di mana, sampai jadi saya gini sebesar ini. Sebesar karirnya maksudnya. Oh, jangan coba, silakan. Ya, kalau saya sendiri sih anak kampung lah. Lahir dan besar lahirnya di Batuasa, Kecamatan Werinama, Seram bagian timur. Seram Timur. Ya, masa kecil ini cukup panjang. Masa kecil itu panjang, kenapa saya bilang panjang? Karena sering berpindah tempat. Sejak lahir di Batuasa, setelah itu pindah lagi dari Seram bagian timur. Karena papa tugas sebagai guru ngajar di Buru Selatan, tepatnya itu di Desa Wailikut. Menghabiskan kurang lebih beberapa tahun di sana sampai SD kelas 3 di Wailikut. Habis itu balik lagi ke Batuasa lagi, ke SBT lagi. SBT lagi. Di SBT nggak sampai setahun pindah lagi. Waktu itu karena ada om yang tinggalnya di Liang, kebetulan om sama istrinya nggak punya anak laki-laki, jadi aku diangkat sebagai anak laki-lakinya dan bergeser lagi dari SBT itu pindah ke Liang, Maluku Tengah. Liang Maluku Tengah, Liang Ambon, bukan Liang Seram ya, Liang Ambon. Dan menyelesaikan studi sampai SMP di Desa Liang. Jadi masa kecil itu dihabisin di Liang. Berlanjut lagi ke SMA. Yang menarik itu di SMA. Kuliah pertama kali sekolah itu di STM. Kuda mati pas naik kelas 2 kerusuhan. Kerusuhan akhirnya beberapa bulan tidak sekolah. Pindah lagi ke STM Waiheru. Tapi karena situasi ya konflik waktu itu, sekolahnya juga nggak benar, pindah lagi ke SMA Hila. Kebetulan di Hila itu pulang kampung juga, karena nenek itu dari Hila. Terpaksa keluarga besar dari Hila meminta untuk pulang ke Hila. Selang waktu sekolah di sana 3 atau 4 bulan merasa nggak nyaman. Nggak nyaman karena situasi konflik ini, kita kesan cuma mendengar informasi, balik lagi deh ke Ambon. Balik lagi ke Ambon, kebetulan waktu itu tinggalnya di Talake. Akhirnya perbatasan. Itu lebih rawan lagi, tapi ya udahlah kita nikmatin aja. Sambil melanjutkan sekolah ke SMA Muhammadiyah. Dan kebetulan waktu itu di Permi. Dan alhamdulillah sampai SMA selesainya di Muhammadiyah Permi. Itu panjang ya. Sebentar, ini luar biasa loh. SBT, Namlea, balik Maluku Tengah lagi, Ambon lagi, bolak-balik seperti itu. Padahal anak seorang guru. Kirain aja anak seorang
militer, anak kolong yang bisa pindah-pindah ya. Ternyata Bang Sam juga pindah-pindah nih. Nah, ini kan sebenarnya Bang Sam SD, SMP, SMA-nya dihabiskan pindah-pindah nih, ya kan? Ya, automatically juga pasti temannya berbeda-beda ya. Tapi mungkin nggak terlalu lama ya, di satu daerah nggak lama punya teman, terus pindah lagi dan sebagainya ya. Menarik karena juga mengalami yang namanya konflik 99. Kita udah lupakan itu sebenarnya. Tapi ada yang mengalaminya, tapi saya juga nggak mau korek-korek, sebenarnya itu luka lama. Oke, saya mau nanya dulu, di range waktu berpindah-pindah itu dari SD, SMP, SMA itu, capek nggak? Ada hal menarik nggak yang ditemui, misalnya ya dapat suasana baru, dapat teman baru, dapat pengalaman baru. Tapi ini kan anak kecil, SD pindah, SMP pindah, SMA pindah lagi, udah besar. Jadi ada hal menarik yang saya rasakan ya. Dari proses perpindahan dengan orang tua, lalu pindah ninggal sama om. Yang paling menarik di situ adalah pembentukan karakter sebenarnya. Dulu kita kalau dengan orang tua agak manja segala macam. Begitu tinggal sama om diajar untuk bisa mandiri. Padahalnya karakter kemandirian itu terus berjalan mulai dari SD, SMP, SMA itu terbawa terus sampai jadinya seperti sekarang ini. Mandiri. Ini karakter yang complicated lah. Orang tua seorang pendidik, guru. Artinya bahwa ya didikan orang tua itu nggak bakalan lepas, nggak bakalan pisah ya. Terus juga didikan om kemandirian, menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang tangguh dan sebagainya. Kira-kira kalau pindah-pindah seperti itu, pada saat itu seorang Syam Al-Katiri itu merasa capek nggak? Ini belum dijawab nih, merasa capek nggak? Sebenarnya nggak capek, justru menikmatinya, karena berpindah tempat banyak teman, ada teman baru dan suasana baru, jadi menikmati aja. Jadi pada saat SD di Buru di Namlea, habis itu kesannya apa? Kesannya ya sebagai anak kecil dengan mainan anak kampung yang kerjanya pulang sekolah main di kali, kalau enggak berenang di laut. Seperti itu ya. Menikmati benar suasana kampung itu. SMP di Liang. di Liang, sempat ke SBT dulu terus ke Liang. Enggak, ke SBT itu SD sebentar aja. Sebentar pindah ke Namlea, balik lagi ke Liang. Nah, di Liang itu kan gini loh. Daerahnya jauh dari kota, walaupun itu masuk Maluku Tengah, tetapi jangkauannya agak ya tahun sendirilah. Kurun waktu itu mungkin yang namanya transportasi belum sebagus sekarang ya. Benar. Bergaulnya seperti apa, Bang Sam? Ya kalau bergaul zaman kita ya namanya juga anak remaja ya, anak sekolah, pulang sekolah ya udah paling ngumpul-ngumpul, main di pantai. Terus karena Liang itu kan lebih dekat ke suasana pantainya ya, Pantai Liang. Jadi hampir tiap sore itu kita coba main sepeda sampai ke Pantai Liang, berenang pulang lagi. Kalau enggak ya udah sama teman-teman lain masuk ke hutan. Alami banget ya. Sangat alami. Sangat bolang. STM, ya kan? Akhirnya dulu tuh ya konotasi kalau anak cowok masuk STM itu tuh pasti deh nakal, jahat lah dan sebagainya. Itu konotasi zaman dulu. Tapi sekarang ya anak STM itu ya SMK itu kreatif, seperti itu. Kenapa sih pilih STM? Nggak SMA umum pada umumnya? Setelah itu kan masuk Muhammadiyah, tapi awalnya STM dulu. Kenapa harus di STM? Ya karena waktu itu tertarik soal komunikasi. Makanya masuk STM waktu itu, masuk ngambilnya jurusan elektrokomunikasi. Ya, tapi setahun sekolah di situasi yang seperti itu ya, pada akhirnya bayangan soal elektrokomunikasi buyar juga dengan situasi seperti itu. Kerusuhan akhirnya pindah di Muhammadiyah. Artinya begini. Ke Hila dulu, setelah itu baru ke Muhammadiyah. Balik lagi ke Muhammadiyah. Artinya begini loh. Sam ini dipengaruhi oleh banyak lingkungan jadinya. Yang mau lingkungan STM yang isinya adalah cowok-cowok semua, ya pasti konotasinya
nakal lah apa sebagainya, bergaulnya gitu dan sebagainya. Muhammadiyah, ini konotasi beda lagi nih. Wah, di Muhammadiyah berarti itu anak baik-baik gitu kan. Pendidikan agamanya pasti lebih kencang, lebih kuat seperti itu. Setelah itu Anda punya cita-cita apa misalnya? Ya udah, ini udah selesai SMA. SMA saya mau lanjutin kemana lagi nih? Kan kadang-kadang gini loh, semua orang pasti merasakan, kita bingung gini, mau melanjutkan kah atau memang mau berbisnis kah atau mau apa nih? Jadi kenapa balik lagi ke Muhammadiyah? Sebenarnya itu pesan orang tua. Karena memang ayah itu ngajarnya waktu di Buru itu ngajarnya di perguruan Muhammadiyah. Oke. Jadi yaudahlah, nggak usah milih yang aneh-aneh lagi, balik lagi ke Muhammadiyah. Oke. Sebagai seorang yang ngajar di Muhammadiyah, merasa memiliki Muhammadiyahnya, ya udah, terpaksa anaknya harus ikut lagi di Muhammadiyah. Waduh, ini luar biasa ya kalau melihat perjalanan edukasinya mengenyam pendidikan ini banyak, complicated banget ya. Oke, sambil ini aja, sisanya dinikmati. Saya juga mau menikmati suasana ini, enak banget di sini. Oke, Sam, akhirnya begini loh, pergaulan Anda dengan banyak teman, lingkungan yang mempengaruhi juga banyak jadinya. Akhirnya membentuk karakter seorang Sam misalnya. Karakter seorang Sam itu apa sih? Samson Yasir Al-Katiri itu karakternya apa sih yang paling kuat? Kalau saya first time pertama lihat Sam itu gini loh. Oke, ini berkecimpung di wirausaha, anak muda, terus juga pergaulannya luas dan sebagainya. Yang pasti kalau dari ngomong-ngomong tadi, karakternya pasti lebih kuat karena apa? Ditempa dengan berbagai macam lingkungan seperti itu. Ya. Karakter yang kuat apa sih dari seorang Sam? Sebenarnya kalau cerita karakter ini ya soal perjalanan hidup ini sebenarnya ya karakter ini sebenarnya terbentuk oleh alam sebenarnya. Oke. Pada akhirnya memilih untuk mandiri, fokus pada dunia wirausaha. Mulai ya namanya juga belajar ya. Ya saya itu ceritanya agak lucu. Dulu itu karena ini ceritanya udah pasca SMA lanjut kuliah di Unpati. Oke. Di Unpati ya biasalah karena kerusuhan ada beasiswa banyak lah. Dari beasiswa itu mulailah aku nyicil, bikin perusahaan, nyicil dulu dokumennya, bikin akta notarisnya. Jadi agak lucu-lucu aja. Lucu karena aku merasa ada dalam proses ini sampai selesai kuliah harus ada yang terbentuk gitu. Kenapa harus ada yang terbentuk? Karena pikiran untuk jadi pegawai negeri, pokoknya semacam kerja kantoran itu udah nggak pernah terpikirkan di benak. Nggak pernah terpikirkan ya? Tidak pernah sama sekali. Karena merasa nggak bebas. Mungkin karena kehidupan dari awal terlalu bebas ya, panjang perjalanannya. Panjang perjalanan, pindah-pindah, lingkungan berbeda-beda. Merasa kalau dikungkung di satu tempat itu agak risih, nggak nyaman lah. Akhirnya memilih untuk ya survive dengan dunia usaha. Jadi ini udah dari zaman kuliah, ini otak bisnisnya itu udah jalan. Bikin ke notaris, bikin akta perusahaan, ngurus izin segala macam. Waktu itu usahanya apa sih yang pengen digeluti pada saat itu? Di benaknya tuh apa? Kerja proyek kah? Atau memang ya udah sekedar bikin aja kalau ada diterima? Sebenarnya iseng-iseng aja tuh kalau cerita kerja-kerja proyek. Itu awal-awal iseng-iseng aja. Karena kebetulan orang tua itu pasca istirahat dari guru itu berkecimpungnya di dunia kontraktor. Jadi banyak kerjaan-kerjaan ayah itu dari SMA udah mulai aku yang handle. Jadi ya motivasi mungkin itu dari bokap kali ya. Itu memotivasi turunannya dari situ. Jadi wah, ini udah bantu bokap. Mendingan gue jalan sendiri deh. Sendiri aja deh gue gitu kan daripada susah-susah. Tapi kuliahnya selesai nggak? Alhamdulillah. Ngambil fakultas apa sih jurusan? Saya perikanan. Perikanan. Ilmu kelautan S1 dan alhamdulillah
selesai mendapat beasiswa lanjut lagi S2. Oke. Sampai selesai juga di perikanan. Oke. Lanjut lagi di S3 tapi begitu semester pertama sampai sekarang cuti. Karena udah capek. Capek belajarnya. Capek belajar. Tapi capek bukan cari duit. Karena kalau cari duit kalau capek bahaya kita. Bener nggak Mamita tuh yang di situ lagi nonton. Nggak apa-apa nanti bisa di-tit. Sam, kenapa sih pilih perikanan? Padahal gini loh, apa namanya? Biasanya anak muda seusia gitu tuh masih, wah jadi pengusaha berarti harus kuliah di ekonomi, pokoknya kuliah di bisnis dan sebagainya. Kenapa perikanan sih? Karena waktu setelah SMA itu pandangan saya soal perikanan itu agak berbeda dengan mungkin teman-teman yang lain ya. Karena ada di dunia usaha, pikirnya ngambil yang berhubungan. Tapi kalau saya agak berbeda pikirannya. Kenapa? Kenapa berbeda? Orang yang di darat belum tentu mengerti soal laut. Yang di darat. Apalagi isi lautnya. Betul. Tapi orang laut pasti ngerti isi darat karena tinggalnya di darat. Itu beda kan pemikiran terbalik. Tuh kameramen saya ketawa. Seru. Sam itu akhirnya apa namanya membangun dunia usaha sendiri, terus juga pergaulan semakin luas. Saya mau nanya dulu nih, arti teman bagi seorang Sam itu apa sih? Karena gini loh, biasanya kalau kita punya banyak teman, ini nanti akan terfilter dengan sendiri mana teman yang baik, teman yang bisa ninggalin kita, teman pada saat kita susah itu teman yang mana gitu seperti itu. Arti teman dulu sebelum sahabat, kan beda nih teman sama sahabat. Kalau teman sih mau dibilang ya orang yang selalu ada di saat kita senang, bermain dan lain-lain lah. Tapi pada kondisi tertentu itu akan terfilter dengan sendirinya. Oh ini bisa jadi teman, oh ini tidak bisa. Tapi sebagai orang yang selama ini mungkin karena pengalaman hidup yang berliku-liku, berteman dengan siapa aja tuh sih bebas. Mau dengan tukang jualan di pasar kayak, mau dengan sopir angkot kayak biasa aja. Nikmatin aja. Ya karena memang kita juga ya berasal dari lingkungan itu yang serba terbatas dan segala macam. Jadi kalau saya sih pribadi memilih teman tidak harus dengan kriteria dia harus A, B, enggak. Siapa aja yang kita anggap berteman, yang diajak berteman baik, intinya silaturahmi dijaga untuk semua orang. Punya sahabat nggak masa kecil, remaja sampai sekarang mungkin dijadiin sahabat yang ya kalau sahabat kan selalu kita bilang ya sahabat itu segala-galanya. Ya kalau sahabat sih ada. Karena situasi-situasi seperti ini sebenarnya pada akhirnya kita memutuskan ternyata ini sahabat gue. Sahabat ini kan kita bisa bilang di saat kita susah, senang, selalu ada dengan kita. Selalu ada dalam arti ya kita tidak ditinggalin di saat kita lagi terpuruk. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya pernah mengalami. Ada kondisi terburuk yang pernah saya rasa, ada di titik terendah. Kalau orang bilang cobaan hidup itu udah ada di titik terendah. Aku lewatin biasa aja, menikmati. Bahkan kalau teman-teman di saat itulah kita bisa memfilter ya, mana sahabat yang baik, teman yang baik itu di situ. Jadi kelihatan ya. Jadi kelihatan. Tapi itu semua cukup kita yang tahu. Bahwa dia ini bisa dengan kita berteman, isi kamar kita juga dia bisa tahu. Ya itu biasa aja. Itu terfilter. Kenapa? Karena situasi itu saya rasakan, sangat benar merasakan. Ada titik terendah dalam kehidupan itu, kalau orang lain belum merasa, saya udah rasa. Makanya ya nikmatin aja hidup ini. Jadi ya mungkin gini loh, punya teman nggak punya teman, akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya hakikat hidup kita ini ya kita menikmati aja. Siapapun dia nanti teman kita itu akan terlihat dan itu akan terfilter ya. Sejak kapan sih jadi orang mandiri? Jadi seorang yang benar-benar mandiri, artinya begini loh, mandiri secara finansial iya, mandiri secara
pribadi iya, karena misalnya ya tidak tergantung dari siapapun, secara finansial bisa diatasi sendiri dan sebagainya. Tapi saya mau nanya dulu nih, punya berapa saudara sih, Sam? Kalau kita bertujuh, 7, banyak banget ya. keluarga 7 bersaudara, alhamdulillah semua masih ada. Yang paling merasa nyaman itu saya, karena ada pada posisi yang tengah dan paling adil. Oke. Karena 2 kakak perempuan, 2 adik perempuan, 3 laki-laki ini semuanya di tengah. Dan yang paling tengah saya. Oke. Kenapa saya bilang adil? Karena 2 kakak perempuan, 1 kakak laki-laki. Oke. Terus 2 adik perempuan, 1 adik laki-laki. Oke. Jadi sangat adil. Jadi berada pada posisi paling tengah. Tapi gini loh, keluarga yang banyak dengan jumlah keluarga seperti itu, dulu itu orang tuh mampu ya menyekolahkan anak-anaknya, saudara-saudaranya Sam itu semua hampir selesai. Ya alhamdulillah, hampir semua jadi sarjana. Padahal guru ya. Bapak itu guru, itu pun gurunya guru honor ya. Namanya juga perguruan Muhammadiyah kan. Iya, iya. Jadi ya begitulah mengajar. Dari situlah ya hidup dengan kondisi apa adanya. Dan alhamdulillah sih keluarga adik kakak juga nggak berpikiran yang aneh-aneh aja, nikmati aja. Oke. Dengan keterbatasan yang penting sekolah, kuliah bisa sampai selesai. Dan alhamdulillah sekarang semua punya kerjaan masing-masing. Oke, itu disyukuri ya Iya. jadinya ya. Balik lagi nih, yang membuat seorang Sam itu mandiri, yang tadi saya bilang secara finansial, secara pribadi mandiri dan sebagainya, itu apa sih gitu loh? Pengaruhnya apa sih? Atau memang ini ada sosok-sosok terpenting nih yang mempengaruhi bahwa ya udah ini selain orang tua misalnya, siapa sih? Ketika tinggal sama Om ya, itu diajarin, bukan diajarin, emang udah menjadi rutinitas di rumah. Bangun pagi harus bikin ini dulu, semua selesai, dirapiin rumah segala macam, baru ke sekolah. Itu berlanjut sampai SMA, sampai selesai SMA. Lalu dalam waktu-waktu tertentu di SMA itu, kalau kadang-kadang waktu libur ya, di Minggu atau Sabtu Minggu itu libur, pulang sekolah apa, kita suka ya, namanya juga anak-anak kan, suka ya ikut teman, jadi kondektor mobil. Ya udah iseng-iseng aja. Kebetulan ada teman yang orang tuanya bawa mobil, ya udah ikut-ikut bawa, jadi connect. Oke. Orang Ambon bilang connect. Connect, betul. Itu dari SMP. Udah jadi connect. Saya masih ingat benar itu otonya itu, mobilnya Liang Ambon, namanya Gaya Baru. Oke. Yang punya mobil siapa waktu itu? Yang bawa mobil itu namanya Pak Ibrahim. Yang punya? Saya nggak tahu yang punya siapa. Oke. Dia kebetulan sopir. Kebetulan yang sopirnya ini teman baik saya. Namanya Doni Arifin Lestaluhu, Anatulehu. Tapi tinggal dan besar di Liang. Oke. Ya teman belajar, teman sekamar lah Oke. sama dia. Ya udah, berjalan seiring waktu sampai SMA begitu. Jadi kalau di SMA itu agak lucu-lucunya, pulang sekolah main ke pasar. Pasar Merdeka. Enggak, waktu itu masih di samping Amplas, pasar lama. Oke, samping pasar Amplas. lama. Oke. Itu jualan kelapa buah. Ya udah, kita jualan kelapa buah. Sambil di sampingnya itu ada gerobak yang isinya jeruk manis sama teman. Ya udah, kita jualan. Oke. Itu zaman SMA. SMA. Luar biasa ya. Jadi zaman SMA itu agak lucu-lucu begitu, pulang sekolah Jadi kernet, jadi connect. jualan kelapa. Kalau siang itu lebih banyak waktunya habis di tempat jualan kelapa. Terus jualan jeruk manis. Oke. Malam pulang, ya udah iseng-iseng jadi connect lagi, connect mobil. Kebetulan ada om, Luar biasa ya. ada om yang tua di keluarga itu kebetulan punya mobil. Kenapa penonton saya di sini kenapa? Jadi kalau malam itu suka sama sopir, malam gua jadi connect ya. Oke. Ya udah, malam jadi connect. Itu cuma iseng aja ya. Ya, Bukan mata pencaharian. enggak, ya? iseng aja. Luar biasa ya. Ternyata seorang Sam Al-Khattiri itu punya perjalanan hidup yang akhirnya kebuka di sini. Ini kita akan buka terus nih ya. Bagaimana journey of life-nya seorang Sam Al-Khattiri sebenarnya. Nah, ini tertarik nih dengan apa yang diceritakan tadi, akhirnya menjadi mandiri secara finansial dan sebagainya, juga belajar dari orang tua, ya keadaan, situasi dan sebagainya. Masa remaja dihabiskan di mana sih? Nakalnya tuh kapan? Saya kalau lihat begini, pindah-pindah sekolah dan sebagainya. Kalau mau nakal-nakal sih, Ya nakal-nakal anak SMA lah, ya nakal-nakal kalau anak SMA remaja lah. itu
pasca pindah ke Muhammadiyah, itu habis sebagian waktunya habis itu ngurus organisasi. Oke. Kebetulan waktu pindah ke Muhammadiyah itu langsung ikut dalam proses perekrutan di Ikatan Remaja Muhammadiyah IRM. Waktu itu ikut Taruna Melati ya, alhamdulillah. Muhammadiyah kental dong nih. Iya, ikut. Jadi berproses di Muhammadiyah, ikut TM itu dari SMA. Oke. Dan alhamdulillah dalam perjalanan itu ya hampir mau dibilang habisin waktu untuk proses-proses berorganisasi sampai saat ini. Luar biasa ya. Di Muhammadiyah mulai dari IRM. bayangin. Waktu itu mulai akhirnya sudah lama-kelamaan masuk ke pengurus IRM Kota Ambon. Habis itu lagi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Ikatan Remaja Muhammadiyah. Masuk lagi yang lainnya. Habis itu bergeser lagi dari Kota Ambon, bergeser naik level lagi ke wilayah. Oke. Wilayah Provinsi Maluku. Ya. Di Provinsi Maluku itu sempat jadi sekretaris wilayah dulu. Jadi waktu muda itu memang dihabiskan untuk organisasi, jadi nggak ada istilahnya ya udah nih anak muda tapi nggak punya waktu misalnya untuk bergaul kemana-kemana yang sembarang-sembarang, enggak. Kalau bergaul sembarang-sembarang ya. Artinya gini loh, bergaul sembarang dalam arti gini loh, ya nakal-nakalnya remaja lah saat itu, udah mengenal cewek, pacaran dan sebagainya. Ya, kalau di zaman itu Bukan cewek cuma satu lagi, 2 kali 3. kalau di zaman itu ya teman banyak ya. Oke. Tapi kalau berpikir sampai nakal-nakal begitu ya mungkin karena pikiran kita mungkin ya kehidupan serba terbatas, minder juga. Sebenarnya minder. Oke. Mau mendekati perempuan ya, you punya apa gitu. Oh begitu ya. Iya, kadang-kadang minder lah. Oke. Apalagi konotasi Modal orang- ganteng aja nggak cukup. Iya, nggak cukup. Apalagi kan dulu kesan ngapain laki-laki seram aja kok. Kan begitu. Anak dari By seram. the way ini baranya nih ini semakin panas nih. Anak dari seram aja kan begitu. Kan kadang-kadang kita minder duluan. Iya betul. Apalagi dengan situasi kehidupan di kota dengan hiruk pikuk yang berbeda yang kita rasakan di kampung dan segala Betul. macam. Nah ini nih pertama kali mengenal cinta. Saat remaja gini ya kan, artinya begini loh. Biasanya yang saya tahu, yang kita tahu semua ya, aktivis itu biasanya gini loh, punya banyak teman perempuan di mana-mana. Ya teman itu ya bisa teman tapi mesra, teman dimesrakan, atau teman dekat banget. Nah, itu saya mau nanya dulu, pertama kali mengenal cinta itu sejak Itu. kapan? Artinya gini loh, serius sama perempuan yang bener tuh, oke, ini cinta pertama saya gitu, first love. Kayaknya itu agak berat dijelasin. Sam, jangan malu lah sama mereka. Mereka tuh cuma penonton kita, netizen, yang nanti akan komen setelah ini ditayang. Itu agak berat. Oke, tapi yang pasti gini loh. Pada saat itu Anda merasa minder dengan mendekati perempuan dan sebagainya karena itu tadi ya tidak punya apa-apa dari Serang dan sebagainya. Ini daerah banget ya, rasis loh sebenarnya. Sebenarnya bukan rasis. Ini soal kepekaan aja, Oke. soal rasa percaya diri aja. Oke, Tapi seiring waktu berjalan ya, saya pikir ya semua biasa aja. iya hilang dengan sendirinya. Hilang ya. dengan sendirinya. Oke, beginilah. Perjalanannya udah panjang nih, sampai menjadi seorang pengusaha kan. Udah punya jam terbang yang tinggi ke Jakarta, banyak teman, relasi dan sebagainya kan. Orang-orang yang berpengaruh terhadap keberadaan seorang Sam itu hingga saat ini apa nih Sam? Artinya begini loh, ya udah dari saya dulu sampai sekarang jungkir balik dan sebagainya, ada di titik rendah dan sebagainya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat mempengaruhi kehidupan saya selanjutnya. Ya. Jadi kalau bicara titik terendah, terus orang-orang yang berpengaruh, sebenarnya kita nggak bisa nafikan ya. Faktor keluarga itu juga penting. Penting ya. Faktor keluarga. Terus di zaman SMA itu di saat jualan-jualan di Pasar. dalam proses perjalanan baru aku tahu ternyata lapak kelapa itu punyanya Bang Abdullah Fanat.
Oke, mantan bupati ya? Mantan bupati. Oke, dari situ hanya kenal? Dari situ mulai berproses. Kebetulan prosesnya semua sama, ada adiknya satu juga namanya Udin. Ya udah kita berproses di situ. Lama kelamaan ya, artinya dengan pergerakan-pergerakan yang dilakukan ya di zaman kita SMA itu kan berorganisasi, lalu lihat ada anak muda yang semangatnya pengen daerahnya maju. Merubah daerahnya. Itu termotivasi juga dari situ. Oh, abang berani ya situasi seperti ini ngambil langkah untuk mendobrak kesulitan di zaman itu untuk bisa bagaimana daerah itu maju. Betul. Nah, itu memotivasi kita juga, namanya juga adik-adik ya. Iya. Melihat sesuatu yang menjadi kebanggaan ya. Pengen ikut jejak juga. Pengen ikut jejak. Karena akhirnya berteman dengan mantan bupati Afe Abdullah Fanat, berproses dan sebagainya, ngajak proyek dan sebagainya, tim sukses dan sebagainya. Nah, apa yang Anda dapati, nilai-nilai apa sih yang Anda dapat dari pertemanan dengan seorang mantan bupati Abdullah Fanat? Kita agak nyinggung sedikit, Pak, maaf ya. Karena itu adalah orang yang sangat juga berpengaruh terhadap kehidupan seorang Sam. Kalau Bang Afe itu, dia itu karakter seorang abang dan kakak yang tahu potensi adik-adiknya. Jadi kalau kita yang dekat di lingkaran dia itu ada 100 orang, dia tahu benar 100 orang ini bisanya si A, bisanya apa, si B bisanya apa. Jadi dia mengkaderskan orang itu sesuai dengan kemampuan dia, kemampuan pribadi orang yang dia lihat. Ya mungkin instingnya tajam ya. Sangat. Karena itu yang kelihatan di beliau, di abang itu. Jadi ya lumayan lah 10 tahun, lebih dari 10 tahun lah, sampai beliau selesai bupati. Sampai saat ini, sempat beberapa waktu yang lalu juga masih sempat diskusi cerita ya. Motivasi besarnya soal pengembangan adik-adiknya itu masih terbesit di kepalanya. Oh ini dia harus kita dorong begini, dorong begini. Ya udahlah. Itulah si abang, karakternya orang yang membesarkan adik-adiknya juga. Jadi itu mungkin sahabat, saudara, kakak yang mungkin sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang Syam ya, seperti itu ya. Tapi gini loh, saya mau nanya lagi nih. Kadang di perjalanan hidup kita ini kan semua penuh misteri nih. Ya, saya menjadi seorang pengusaha juga ini berproses dan tiba-tiba jadi. Karena itu butuh proses semuanya. Tapi titik akhirnya kita nggak tahu. Terus juga masuk ke organisasi yang awalnya cuma ikatan remaja Muhammadiyah, tiba-tiba berkembang dan sebagainya, punya skop lingkup yang besar dan akhirnya membentuk karakter seorang Sam juga sebagai seorang aktivis misalnya. Tapi saya pengen agak flashback kembali ke belakang. Pergerakan apa yang sudah seorang Syam itu buat pada saat menjadi berkecimpung di dunia aktivis? Karena ini sebenarnya juga sekaligus memotivasi teman-teman kita sebagai aktivis nih. Ya, dulu kalau cerita aktivis ini ya namanya juga pergerakan jalanan ya. Kita di jalan. Terkadang itu dengan situasi negara kadang-kadang kita resah, gelisah. Contoh kasus itu waktu Pak SBY periode kedua. Waktu itu selain di IRM itu gabung juga dengan KNPI. Ada hal besar yang kita merasa bahwa kok kita orang Maluku ini nggak diperhatikan. Pada akhirnya kita bikin gerakan. Gerakan itu kita demo, dan yang lucunya pergerakan massa itu karena kita takut di siang hari itu dihalau, pergerakan massanya kita jalan di malam hari. Waduh. Akhirnya waktu itu kita blokade bandara, tempat-tempat umum jadinya. Tempat umum, karena waktu itu saya yang kasih idenya agak gila-gila dikit waktu itu saya. Gimana kalau diperhatikan sama Jakarta ini, harus kita sentuh yang namanya alat vital negara. Waktu itu sempat terpikirkan di mana ya, berpikir soal migas di Bula, kejauhan. Ya udah akhirnya ada beberapa yang saya udah kita
Bandara. Masuk bandara sama Pertamina. Pertamina jangan derawan. Akhirnya masuklah kita ke bandara tuh malam. Oke. Sampai pagi selesai. Selesai lagi balik kita di kantor gubernur akhirnya ada kaca apa bangunan yang dilempar pecah. Dari hasil perjuangan itu di Gong Perdamaian waktu itu baru mau dikerjain, dirusakin. Sampai udah nggak puas. Iya. Dengan protes yang kita lakukan, akhirnya protesnya pakai badan telanjang lagi, buka baju. Ya banyaklah teman-teman aktivis waktu itu, ada KNP di bawah Bang Sam ya, Samlatu Konsina. Itu saya tahu perjuangannya banget tuh dari zaman di Maluku Tengah. Mulailah kita akhirnya ada cerita yang menarik itu, yang agak menarik dan lucu itu. Kita dipanggil waktu itu mau rapat. Rapatnya itu di rumahnya Pak Wagub di Karpan. Padahal begitu kita datang, itu yang datang ke perumahan itu, ke perumahan Pak Wagub waktu itu mobil patroli sama. Udah siap keamanan nih? Bukan siap keamanan, siap untuk nangkap kita. Waktu itu mau diciduk. Ya alhamdulillah, sebelum diciduk itu ternyata ada berita gembira yang kita dapat. Akhirnya telegram masuk dari Jakarta meminta untuk teman-teman pemuda Maluku yang lagi meminta ini apa permintaan mereka, rekomendasi mereka untuk itu sempat heboh di media tuh waktu itu. Sampai di Jakarta tuntutannya. Sampai di Jakarta, hanya urusannya. Alhamdulillah lah, lahirlah dua tokoh Maluku yang saat itu ya menikmatin ditunjuk oleh presiden untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Salah satunya Pak Wamen, Pak Alex Retraubun, dan Pak Kasat, Pak Zorstoy Suta waktu itu. Ya alhamdulillah, yang namanya juga aktivis kalau melihat sesuatu yang agak nggak enak di kuping dan di mata itu kayak gelisah ya. Apalagi kita Maluku yang selama ini orang bilang 8 provinsi yang ikut melahirkan republik ini, tapi toh ditinggalin juga. Itu nanti kita ada sesi tersendiri buat lebih lanjut. Karena ini bagian dari cerita perjuangan masa aktivis. Betul. Nah ini sebenarnya ya, ini saya mau katakan untuk sahabat Amex, kalau obrolan kita ini ada session selanjutnya, ini masih journey of life seorang Syam, nanti juga next. Ini lagi musim-musimnya caleg. Kan gini loh, aktivis itu gak jauh-jauh dari caleg jadinya kan. Tapi ini ada session tersendiri, nanti kita ngobrol. Tapi di ujung-ujungnya sini saya mau nanya dulu lagi nih, Sam. Kadang begini loh, aktivis udah dijalani, pengusaha sampai sekarang akhirnya alhamdulillah lah masih tetap berbisnis dan sebagainya. Arti sahabat tadi, teman sudah dijelaskan oleh Sam sendiri. Saya mau nanya dulu ini, arti hidup yang sesungguhnya seorang Samson Yasir Al-Katiri itu apa? Karena gini loh, ini journey-nya panjang. Toh nanti juga ada titik akhir di mana kita akan sampai di situ berlabuh seperti itu. Arti hidup dulu nih sebelum. Arti hidup sebenarnya itu adalah kita belajar dari diri kita sendiri. Diri kita itu menjadi guru buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau pandangan kita melihat ke orang lain, maka karakter kita juga akan berubah dengan keinginan orang, dengan keinginan yang pengen kita tuju. Tapi kalau kita belajar dari diri kita sendiri, terus menjadikan diri kita ini sebagai bahan referensi untuk kita sendiri, maka kita akan menemukan di mana jati diri kita sendiri. Orang lain cukup untuk menjadi motivasi untuk kita lihat, yang baik kita ambil, yang tidak baik jangan kita ikutin. Sebaliknya diri kita ada hal yang tidak baik yang pernah kita lewati, ya udah itu jadi pengalaman dan jadi cermin dan jadi pelajaran buat kita, supaya jangan lagi mengulangi hal yang sama. Seperti itu. Clue-nya udah dibuka untuk session wawancara kedua. Itu udah dibuka, ada hal yang memang harus kita ambil hikmahnya mungkin pada saat kita berada di titik terendah dan sebagainya ya. Tapi yang pasti perjalanan seorang Syam itu masih panjang. Ya kan, masih muda.
cakep, ya kan, punya banyak pengalaman dan sebagainya, organisasi, sampai juga punya pengalaman kerja dan sebagainya, kedekatan dengan politisi, dengan pejabat, juga ini mempengaruhi tentunya perjalanan seorang Sam. Nah, kita, saya bilang belum titik ya, kita koma dikit. Nanti ada juga session selanjutnya, tapi bukan di sini. Kita mau nyari tempat yang asik. Udah dapat bocoran juga, kita nanti mau makan nasi kebuli. Waduh, ngomong sama orang Arab tuh kayaknya enak ya. Ada asida, nasi kebuli, kambing dan sebagainya. Oh, darah naik deh. Ini di sesi ini di terakhir ini koma nih, bukan titik. Ya. Kenapa sih seorang Sam itu harus melihat persoalan-persoalan yang ada di Maluku ini harus diperjuangkan. Ini nanti relate-nya dengan yang tadi bilang, relate-nya dengan sesi selanjutnya. Keresahan apa yang Sam lihat sih dengan Maluku yang complicated dan kita merasa bahwa kita masih jauh tertinggal? Sebenarnya jawabannya dari semua yang terjadi di kita ini adalah kurang kolaborasi di antara kita. Okay. Mudah-mudahan ya budaya tiang barampas itu tidak lagi terjadi di kita. Saya baru dengar tuh tiang barampas. Iya. Ya. Kenapa saya bilang tiang barampas? Karena jangan lagi lah kita suka saling menjatuhkan itu. Itu nggak positif, apalagi untuk pengembangan daerah. Yang paling penting dalam proses ini adalah daerah ini mau maju dan tidak, itu adalah membutuhkan kerjasama, kolaborasi di antara kita semua, semua pihak. Jangan nanti yang si A merasa tidak diperhatikan ngambek, enggak. Ya namanya momentum, rezeki dan kesempatan itu masing-masing punya. Itu udah kadar Allah. Ya kalau kita berpikir melebihi itu, ya tanda tanya lagi. Keimanan kita di mana? Nah, saya mau nanya nih, perjalanan spiritualnya seperti apa, Sam? Karena gini loh, kadang kita selalu punya satu tujuan yang membuat kita memang harus benar-benar, ya udah sekarang saya mulai bertobat, saya berbuat baik, membenahi diri saya karena saya juga punya perhelatan yang akan saya hadapi di masa-masa mendatang. Jadi ya perjalanan spiritual saya benahi dulu. Perjalanan spiritualnya seperti apa sekarang nih, Sam? Karena kan ya tadi misalnya pernah ada di titik terendah, ditinggalin teman dan sebagainya, akan terbuka nanti di obrolan kita selanjutnya. Kalau perjalanan spiritual itu ya kuncinya cuma satu, bahwa perjalanan ini udah ditakdirkan masing-masing dengan jalannya. Anda mau yang lebih, kalau Allah menakdirkan di situ ya udah di situ, nikmatin aja hidup ini. Kuncinya jangan kita berprasangka yang aneh-aneh, apalagi berprasangka kepada Sang Halik. Karena kita tidak tahu apa yang direncanakan Sang Halik pencipta ke kita. Jadi kita jalani saja. Jalani hidup ini. Mudah-mudahan dengan ikhtiar dan semua hal yang kita miliki, pasti mengarahkan kita ke tujuan yang kita pengen capai. Itu aja. Tujuan apa yang ingin dicapai oleh seorang Samson Yasir Al-Katiri? Nantikan nanti obrolan kami selanjutnya ya. Sisanya enak banget nih kayaknya. Tapi saya nggak biasa. Saya lihatnya aja udah enak, masalahnya nggak tahu nggak baranya. Dan juga coba, nah itu asapnya. Kita tutup dulu ya di sini ya. Nanti kita ngobrol lagi selanjutnya sambil kita makan kambing, makan asida. Yang punya dapur siap-siap dapurnya buat masak ya. Sampai jumpa. Ketemu lagi nanti di session selanjutnya. Terima kasih.